Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih bersama kami di channel saya Mas Official. Bentar ya, ini video lucu ya, menerangkan video lucu tapi masih tetap sopan ya. Jadi gini guys, kita akan membahas lebaran unik di berbagai negara ya guys. Yang pertama, kita akan membahas lebaran di Arab Saudi. Karena kita udah sering lihat lebaran di Indonesia yang serba macet, rame, banyak tempat bertebaran. Sekarang kita akan kepoin di luar negeri ya guys, di Arab Saudi. Mari kita gaskan ya. Suasana lebaran di Arab Saudi. Jadi, kalau di Indonesia, lebaran itu identik dengan mudik. Di Arab Saudi beda gengs. Soalnya mayoritas penduduknya yang emang udah pulang kampung, tiap hari nggak ada cerita rebutan tiket bus seperti yang ada di Indonesia ya guys. Tapi bukan berarti lebaran di Arab Saudi itu sepi ya guys ya. Justru pas Idul Fitri, Makkah dan Madinah jadi super ramai sekali. Kenapa? Karena banyak jamaah dari seluruh dunia yang lagi umroh sekalian lebaran di tanah suci. Bisa dibilang ini mudiknya skala internasional ya guys ya. Kalau di Indonesia kita rebutan tempat di lapangan buat sholat id. Di Arab salatnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya Allah, vibesnya beda banget. Bayangin kamu sujud di tempat paling suci dan dikelilingmu orang-orang dari berbagai negara. Beneran lebaran rasa internasional ya guys ya. Dan serunya saf di sana tuh rapi banget. Jadi nggak ada tuh yang nyelip sendal pas mau sholat atau tiba-tiba ada bocil lari-lari di tengah saf. Murni ibadah tanpa drama. Nah, kalau di Indonesia, lebaran itu identik sama ketupat, opor, dan rendang. Di Arab Saudi beda lagi geng. Mereka punya menu khas namanya kapsa. Jadi kapsa ini semacam nasi biryani versi Arab. Isinya nasi bumbu ayam atau daging kambing dan rempah-rempah yang wangi banget. Ini nih yang bikin perut auto bersyukur setelah sebulan puasa. Terus kalau di sini kita makan bareng keluarga di meja makan. Di Arab makannya rame-rame di nampan gede. Bayangin aja kayak lagi pesta, tapi porsinya cukup buat sekampung guys ya. Nah, kalau di Indonesia kita punya THR atau tunjangan hari raya ya guys. Di Arab juga ada tradisi bagi-bagi uang namanya aidia. Biasanya anak-anak dapat uang dari orang tua atau kerabat. Tapi bedanya kalau di Indonesia THR seringnya habis ya buat beli es krim aja dan mainan. Ya karena THR-nya kan sedikit ya. Beda di Arab guys ya. Ya sama saja, bocilnya ternyata sama-sama mirip, belinya yo es krim ya mainan. Cuma bedanya nominalnya bisa gede loh, gak main-main. Ada yang bisa dapat ratusan real, kalau dirupain wah bocil Arab bisa jajan sebulan tuh. Di Indonesia hiburan lebaran itu silaturahmi dan makan-makan. Tapi di Arab mereka lebih suka pesta kembang api dan festival. Malam lebaran langit Arab penuh warna-warni. Bukan karena lampu kelap-kelip kayak di warung kopi ya guys, tapi karena mereka emang seriusan ngerayain. Selain itu, di kota-kota besar kayak Riyadh dan Jeddah ada festival musik dan pertunjukan budaya.
Jadi kalau di Indonesia orang rebutan ketupat, di sana orangnya malah asik nonton konser gitu. Yang kedua, liburan di Turki, lebaran di Turki. Lebaran di Turki. Kalau di Indonesia, lebaran identik dengan takbir keliling. Di Turki juga ada tradisi serupa. Mereka menyebutnya Bayram, yang artinya perayaan. Dan bukan cuma Idul Fitri, mereka juga punya Idul Adha yang disebut Kurban Bayram. Jadi lebarannya double. Turki itu negara yang unik karena posisinya ada di antara Asia dan Eropa. Jadi nuansa lebarannya agak beda. Ada kombinasi tradisi Islam dan budaya khas Turki yang kental banget. Kalau di Indonesia kita sholat id di lapangan atau masjid terdekat. Di Turki, sholat id biasanya diadakan di masjid-masjid besar seperti Masjid Biru atau Hagia Sophia. Kebayangan sholat tempat bersejarah kayak itu, rasanya auto dapat bonus pengalaman spiritual. Dan serunya, setelah sholat id, banyak orang langsung pergi ziarah ke makam keluarga untuk mendoakan mereka. Jadi habis ibadah lanjut silaturahmi ke mereka yang sudah pergi duluan. Wah, adem banget ya tradisinya. Kalau di Indonesia, lebaran itu identik sama ketupat dan opor. Di Turki, mereka punya makanan khas yang disebut baklava. Ini adalah kue berlapis-lapis dengan kacang dan madu manisnya. Manisnya jangan ditanya ya, jamin bikin ketagihan. Selain baklava, ada juga Şeker Bayramı yang secara harfiah seperti festival gula. Jadi selama lebaran, anak-anak di Turki bakal dapat permen dan coklat dari orang tua dan tetangga. Bisa dibilang sih ini kayak Halloween versi Islami tanpa adanya kostum serem gitu. Di Indonesia kita punya tradisi sungkeman, di Turki juga ada. Bedanya di sini anak-anak mencium tangan orang tua atau kakek nenek sebagai tanda hormat. Ini disebut El Opme. Setelah itu biasanya mereka dapat hadiah uang atau permen. Jadi ada motivasi ekstra buat hormat ke yang lebih tua. Kalau di Indonesia, hiburan lebaran itu mudik dan makan-makan. Di Turki, mereka punya festival seru di beberapa kota besar seperti Istanbul dan Ankara. Banyak taman hiburan dan tempat wisata yang buka gratis buat anak-anak selama Bayram. Wah, jadi nggak perlu takut dompet jebol kalau bawa bocil jalan-jalan ya guys. Selain itu, pemerintah Turki juga sering mengadakan konser musik dan acara budaya. Jadi habis sholat id dan makan enak bisa langsung lanjut party halal guys ya. Selanjutnya lebaran di China. Oke. Kita udah bahas lebaran di Arab Saudi dan Turki ya. Sekarang kita geser dikit ke negara yang terkenal sama panda dan tembok raksasanya. Yes, kita bahas lebaran di China. Penasaran? Gasken. Kalau dengar kata China, mungkin yang kebayang itu lampion, kungfu dan teh hijau ya. Tapi tahu nggak sih kalau di China juga ada komunitas muslim yang gede banget. Yap, ada sekitar 20 juta muslim di sana dan mereka punya cara unik buat ngerayain lebaran. Di Indonesia sholat id itu ramai banget di lapangan dan masjid. Di China pun sama, kota-kota seperti Beijing, Xi'an dan Yinchuan punya masjid tua yang megah, dan saat lebaran tempat-tempat ini jadi penuh sama jemaah. Salah satu tempat sholat id paling terkenal di China adalah Masjid Niuji di Beijing. Masjid ini udah berusia
lebih dari 1000 tahun. Kebayang nggak sholat di tempat yang udah jadi saksi sejarah Islam selama ribuan tahun. Selain itu ada juga Masjid Agung Xi'an yang bentuknya unik banget. Dari luar mirip kuil Tiongkok, tapi di dalamnya ada ornamen khas Islam. Ini bukti bahwa Islam dan budaya China bisa menyatu dengan keren banget. Kalau di Indonesia, lebaran itu identik sama ketupat dan opor. Di China, makanan lebarannya beda lagi. Mereka punya lanzu lamian atau mie halal yang panjang dan kenyal. Filosofinya agar panjang umur lagi ya, agar panjang umur. Jadi cocok banget buat perayaan besar yaitu Fitri. Selain mie ada juga Raujiamu yang sering disebut sebagai burger khas Cina. Isinya daging sapi atau kambing yang dimasak dengan bumbu khas, terus diselipin ke roti pipih. Wah, kalau makan ini pasti kuat silaturahmi seharian ya. Di Indonesia kita punya tradisi bagi-bagi THR ya. Di Cina mereka juga punya tradisi serupa. Biasanya anak-anak muslim di sana dapat hadiah atau uang dari orang tua dan kerabat. Tapi uniknya di beberapa daerah, hadiah yang dikasih bisa berupa makanan khas atau teh. Jadi bukan cuma anak-anak yang happy, orang tua juga dapat teh enak buat relaksasi. Di Indonesia kita lebaran dengan mudik dan makan mewah. Nah, di China lebaran juga dirayain dengan festival budaya. Di kota seperti Sichuan dan Urumqi ada bazar makanan halal, pertunjukan seni dan parade budaya muslim. Jadi nggak cuma ibadah tapi juga hiburan. Selain itu, komunitas muslim di China juga sering mengadakan open house, di mana mereka mengundang tetangga yang bukan muslim buat ikut makan bersama. Jadi lebaran di China juga jadi ajang mempererat hubungan antar umat beragama. Inspiratif banget ya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas lebaran di benua Afrika. Sekarang kita geser ke benua yang penuh dengan sejarah dan keunikan. Yap, kita bahas lebaran di Afrika. Penasaran? Gaskan terus. Kalau ngomongin Afrika, pasti kebayang itu safari, singa dan padang pasir. Tapi tahu nggak? Kalau Afrika juga punya populasi muslim yang besar banget di beberapa negara seperti Mesir, Nigeria, Maroko, dan Sudan. Lebaran dirayakan dengan cara yang unik dan meriah. Sama kayak di Indonesia, di Afrika juga ada sholat id berjamaah. Bedanya, banyak yang melakukan di lapangan terbuka karena banyak daerah yang punya komunitas muslim besar banget. Salah satu tempat sholat id paling keren di Afrika adalah Masjid Al-Azhar di Mesir ya. Masjid ini bukan cuma jadi pusat ibadah tapi juga tempat belajar Islam sejak ratusan tahun yang lalu. Bayangin ya, sholat di tempat yang udah jadi saksi sejarah panjang peradaban Islam. Selain itu ada juga Masjid Hasan II di Maroko yang lokasinya di tepi laut. Jadi habis sholat id bisa langsung menikmati angin laut segar. Syahdu banget ya tuh. Kalau di Indonesia lebaran identik sama ketupat dan opor, di Afrika juga ada makanan khas lebaran yang gak kalah lezat. Contohnya di Nigeria ada jollo rice, nasi berbumbu yang dimasak dengan tomat dan rempah-rempah khas, dijamin bikin lagi. Di Sudan ada makanan khas bernama aseda, semacam bubur yang disantap pakai madu atau daging. Sementara di Maroko mereka punya pastry isi daging yang rasanya gurih dan manis sekaligus. Lebaran tanpa makan enak gak mungkin lah ya. Di Indonesia kita punya tradisi bagi-bagi THR. Di Afrika juga ada tradisi serupa. Di banyak negara anak-anak dapat hadiah uang atau pakaian baru sebagai simbol awal yang bersih setelah Ramadan. Tapi yang unik, di beberapa daerah orang-orang juga saling bertukar makanan dengan tetangga. Di Somalia ada tradisi khusus di mana orang-orang mencium tangan orang tua sebagai bentuk penghormatan. Wah, mirip kayak di Indonesia ya. Lebaran di Afrika nggak cuma soal ibadah tapi juga soal perayaan. Beberapa negara mengadakan parade budaya di mana orang-orang
memakai pakaian tradisional mereka dan berjalan keliling kota, nggak kalah seru dari karnaval. Selain itu, ada juga festival makanan halal yang digelar di berbagai kota besar. Ini jadi ajang buat mencicipi berbagai makanan khas komunitas muslim yang berbeda-beda. Jadi selain ibadah, perut juga bahagia ya guys ya. Oke teman-teman, itu tadi cerita tentang lebaran unik di Afrika, China, Turki, dan Arab. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan kalau ada yang pernah lebaran di negara-negara tadi, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.